Terus selamat berjumpa kembali semuanya. Kali ini kita akan mencoba untuk membahas bagaimana melakukan studi meshing dalam konteks memilih meshing yang memiliki tingkat panas terendah yang jatuh di permukaan meshingnya. Jadi misalnya teman-teman punya 3 alternatif bentuk meshing, terus teman-teman pengen cari tahu ini bentuk massa mana yang memiliki jumlah panas terendah sehingga nantinya jumlah panas yang akan masuk ke dalam bangunan pun juga akan menjadi lebih rendah gitu ya. Jadi bentuk meshing mana yang jumlah panas yang jatuh di permukaan kulit fasadnya itu yang paling rendah. Nah, kenapa kita mulai dari meshing dulu? Karena ini kalau kita cermati secara teoritis terutama di bukunya Norbert Lechner ya, beliau bilang bahwa ketika kamu mau mendesain dan mempertimbangkan berkaitan dengan sustainable, dan dimana sekarang itu menjadi satu hal yang wajib bagi seorang arsitek, ketika berpikir tentang sustainable maka kita harus berpikirnya ada tiernya atau ada tingkatannya seperti ini. Jadi ketika memulai desain maka masuk dulu ke tier 1 gini ya. Kita selesaikan dulu hal-hal yang penting yang ada di tier 1 ini sebelum naik ke tier 2 dan tier 3. Tier 1 dia bilang di sini ada banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh seorang arsitek ketika dia mau mendesain sebuah bangunan dan memasukkan pertimbangan sustainability di sana. Salah satunya yang paling penting adalah di sini adalah form. Dia bilang ya ada banyak ya, location, set design, bla 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 dan lain sebagainya. Salah satunya adalah form. Nah, kita akan bahas dulu mengenai form untuk hari ini. Salah satu contoh misalnya seperti ini. Saya pernah punya sebuah case gitu ya, sebuah case waktu itu. Ini tugas kuliah ya waktu itu ya. Jadi case-nya itu adalah bangunan rusunawa, di mana rusunawanya itu menghadap ke timur dan sisi terluas fasadnya itu menghadap ke timur dan ke barat. Jadi ini bangunannya ada di sini ya. Nah ini ya, memanjang seperti ini. Nah secara teoritis kan kita sudah tahu ya bahwa timur dan barat itu paling panas dan sebagainya. Terus kemudian kalau bisa sisi terpanjang bangunan jangan menghadap timur dan barat dan sebagainya. Nah, terus ini bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan ini gitu ya. Dan kemudian di sini saya bikin ide, oke, meshingnya kita pecah jadi kecil-kecil, kemudian kita agak putar dikit bentuknya ya, jadi layoutnya menjadi seperti ini gitu ya. Layoutnya menjadi seperti ini yang awalnya memanjang seperti ini. Tapi saya pengen tahu berapa besar sih perbedaannya ketika meshing seperti ini dengan meshing yang seperti ini, selisih atau perbaikan yang terjadi di dalam jumlah panas atau jumlah panas yang sudah bisa kita turunkan, jumlah panas yang jatuh di permukaan badan bangunan kita itu bisa turun berapa gitu ya kan, pertanyaannya itu ya. Nah, jadi di sini waktu itu mencoba menggunakan ini ya, strategi seperti ini. Jadi ini pakai Autodesk Ecotech itu untuk mencoba menganalisis jumlah panas atau jumlah radiasi yang jatuh di permukaan kulit bangunan tanpa shading ya. Jadi ini masih meshing saja. Ya, nah di sini kita lihat yang existing di sini ya, ini kondisi existing itu. Kalau kita lihat di sini datanya average daily radiation-nya itu sampai di angka 1.166.000 sekian watt hour per meter persegi. Dengan luas areanya adalah 4.633.000 meter persegi. Ya, jumlah luas body bangunannya begitu ya. Kemudian setelah dipecah-pecah seperti ini, kalau kita lihat di sini luas permukaan bodinya menjadi lebih banyak gitu ya. Kemudian rata-rata radiasi hariannya turun. Yang awalnya itu dari angka 1.166 sekarang malah turun menjadi 932. Artinya sukses ya, ada perbedaan yang signifikan yang turun dari awalnya angkanya 1.166.000 turun menjadi 932.000. Nah, bagaimana melakukan ini? Nah, ini ya, bagaimana kita melakukan ini sehingga kita bisa membandingkan. Misalnya teman-teman punya 3 alternatif meshing, bisa membandingkan ya, meshing mana nih yang
jumlah radiasi jatuh di permukaan kulitnya paling sedikit, sehingga nanti kita ya akan memilih meshing itu untuk dikembangkan ke proses selanjutnya, misalnya dalam proses pembuatan block plan, kemudian bubble diagramnya, atau membuat skematik denahnya begitu ya, skematik tata ruang begitu. Nah, kita akan masuk ke sini. Sebelum ke sana, saya mau cerita ini dulu. Ini ada satu seperti tadi saya sampaikan bahwa ada yang berkembang di dalam pemikiran atau pengetahuan teman-teman itu bahwa sisi timur dan sisi barat itu sisi paling panas begitu ya, yang selalu muncul seperti itu ya. Nah, di sini saya penasaran, terus saya coba cari tahu. Saya coba bikin heksagonal gitu ya. Jadi sebuah meshing yang bentuknya itu persegi 8. Saya pakai data iklim Yogyakarta karena saya pengen tahu dengan heksagonal ini kan melambangkan 8 arah mata angin ya. Saya pengen tahu arah mata angin mana sih sebenarnya dalam satu tahun itu paling panas? Apakah benar barat itu yang paling panas gitu ya? Apa benar barat itu yang paling panas kan, seperti itu. Nah, ternyata setelah diuji coba, ternyata yang paling panas itu bukan barat ya. Ini kalau teman-teman lihat tadi northnya kan ke atas sini ya. Ini north utaranya berarti di sini. Baratnya kan berarti yang ini ya. Ternyata yang paling panas itu bukan sisi barat. Sisi barat 579.784 watt hour per meter persegi. Sedangkan yang paling panas itu ternyata adalah barat laut dengan angka 584.070 watt hour per meter persegi. Jadi ternyata urutan nomor 1 paling panas itu ternyata bukan barat, tapi barat laut ya, ternyata barat laut. Kemudian urutan kedua barulah yang barat 579.000 sekian gitu ya. Dan urutan nomor 3 kita lihat coba. Ternyata urutan nomor 3 yang paling panas itu justru adalah yang ini ya, utara 543.000 sekian. Urutan nomor 4 itu ada timur laut 522.000, dan urutan nomor 5 itu ada di 506.000. Nah, barat daya, kalau teman-teman lihat di sini, barat daya kemarin ini nggak terlalu panas jika dibandingkan bahkan dengan sisi timur ya, dia masih lebih rendah. Ini 485 ribuan. Jadi sisi barat daya, orientasi barat daya ini masih jauh lebih rendah kumulatif panasnya dibandingkan dengan timur. Nah, yang paling rendah itu adalah sisi selatan ya, bisa selatan, karena yaitu ini saya pakai data iklim Yogyakarta. Karena Yogyakarta ada di selatan ekuator, maka memang secara kumulatif dalam 1 tahun pasti sisi utara akan lebih panas dibandingkan sisi selatan gitu ya. Sisi tenggara itu ada di juara 2 ya, paling rendah tingkat radiasinya sisi tenggara. Jadi juara 1-nya selatan, juara 2-nya itu tenggara, juara 3-nya adalah sisi barat daya ya, sisi barat daya. Jadi ini mungkin menjadi insight bagi teman-teman ketika nanti mendesain oh ternyata kalau saya data iklimnya di sini, kemudian saya harus orientasinya kemana? Kalau misalkan saya mau menghindari panas misalnya gitu ya, menghindari panas ya, sebaiknya orientasi di mana? Sebaiknya bukaan saya yang banyak itu sebelah mana? Oh ternyata dengan kondisi ini maka sebenarnya bukaan paling banyak itu baiknya sisi selatan atau sisi tenggara, atau malah di sisi timur barat daya begitu ya, dibandingkan dengan sisi utara atau bahkan dengan sisi timur sekalipun. Jadi sisi timur mungkin dibutuhkan hanya untuk cahaya matahari pagi saja. Nah, bagaimana bisa melakukan analisis ini supaya kita bisa dapat angka-angka ini? Nah, itu kan yang pentingnya. Oke. Kita akan coba ya. Saya akan buat file baru ya. Ini saya simpan dulu. Nah, misalnya di sini saya mau buat sebuah meshing. Saya mau bikin tinggi bangunannya misalnya berapa? Saya mau bikin 3 lantai ya, berarti 12 meter ya. Kita isi 12.000 mm. Kemudian saya mau bikin, nah panjang bangunannya kita bikin berapa? Misalnya kita bikin 20 meter. Nah 20 meter panjang bangunannya. Kemudian lebarnya misalnya saya mau bikin 8 meter. Oke.
kemudian ini juga kembali tadi 20.000 ya, 20.000 mili. Kemudian kita escape. Nah, saya sudah dapat satu zone. Sini saya zoom to fit dulu. Nah, oke. Nah, ini saya zoom to fit lagi. Nah, ini saya sudah dapat meshing. Anggaplah ini meshingnya seperti ini gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman tinggal kemudian yang pertama yang harus dilakukan adalah memastikan surface normal dari setiap plane yang ada di model ini itu menghadap keluar. Jadi contoh misalnya seperti ini saya pilih atap dan juga fasadnya, saya pilih, kemudian saya ke display, kemudian kita ke show ini ya, surface normalnya kita klik, ting. Nah, ini nanti kelihatan panahnya ya. Oke, ini sudah menghadap keluar semua ya. Kalau ada yang masih menghadap ke dalam, teman-teman tinggal pakai shortcut Ctrl R. Nah, ini kan dia balik ya. Nah, Ctrl R-nya kan dibalik. Jadi kita harus menghadap dia keluar. Nah, kalau sudah, kita kembali ke display, kita matikan dulu surface, kita kembali ke model. Nah, sekarang saya pilih surface yang ingin saya cari tahu ya, berapa banyak sih panas yang jatuh di permukaan surface tersebut gitu ya. Nah, tentunya ini kan kosongan ya, teman-teman. Ketika membuat modeling tentunya kan harus membuat tetangganya juga ya, karena tetangga kan akan mempengaruhi ya. Ternyata tetangganya itu bangunan 5 lantai ya, tetangganya kan pasti akan membayangi si bangunan ini kan, dan tetangganya misalnya mepet, misalnya seperti itu, atau mungkin ada pohon gede banget misalnya seperti itu. Nah, itu kan juga akan mempengaruhi, sehingga itu juga harus dibuat dalam model. Nah, saya sudah pilih surface yang saya mau hitung, kemudian saya ke bagian ke calculate. Oke, sebenarnya saya geser dulu nih, soalnya nggak kelihatan. Nah, saya geser. Sip. Oke. Kita ke calculate, kemudian kita ke solar access analysis. Nah, ini ya. Solar access analysis kita pilih. Nah, di sini ada pilihan. Kau mau cari tahu apa? Ini sebenarnya ada banyak pilihan, tetapi yang saya tahu sampai dengan terakhir software ini muncul, yang hasilnya paling valid hanya bagian atas saja, yang incident solar radiation. Kita pengen tahu berapa banyak panas matahari yang jatuh di permukaan building kita ya, incident solar radiation itu. Kemudian kita next, kemudian kita mau tahu nih apa, mau current date and time bla bla bla. Saya cenderung pilih yang for specified period, jadi kita mau tahu rentang waktunya berapa gitu ya. Saya next, di sini saya pilih, saya pengen 1 tahun, all year. Yes, all year tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian di sini jamnya saya pakai jam 8 sampai jam 19. Kenapa? Karena dari jam 6 pagi sampai jam 8 itu asumsinya kita membutuhkan cahaya matahari pagi, sehingga nggak apa-apa kalau ada jendela-jendela kita yang terpapar sinar matahari, itu nggak masalah begitu ya. Sedangkan juga di atas jam 4 sore matahari sudah cenderung lebih redup, sehingga tidak menjadi masalah serius untuk building kita. Sehingga di sini saya pakainya jadi rentang jam 8 sampai 16. Nah, setelah itu kita next, kita pengen cari tahu banyak. Di sini teman-teman bisa cari tahu banyak ya, bisa cari tahu cumulative values, average daily, average hourly, peak values gitu ya. Saya cenderung lebih suka menggunakan cumulative values karena kan bangunan kan kita pakainya setahun ya, tidak hanya pakai di waktu-waktu tertentu gitu ya. Nah, kemudian saya next, kemudian setelah kita next, kita ke sini ya. Di sini kita pilih yang only use selected object, kita centang, kita matikan yang atas only use objects on thermal zone-nya kita matikan. Only use selected object kita klik, kemudian jangan lupa dicentang juga ini clear values from all other objects. Ini dia supaya dia tidak menghitung. Jadi misalkan ternyata surface itu banyak gitu ya dalam model Anda hanya mau ngitung yang segini aja gitu kan, kecil cuma berapa surface. Nah, jangan sampai surface lain juga dihitung karena nanti akan jadi lama sekali kalkulasinya ya. Jadi kita clear values from all other objects, kemudian kita next. Nah, ini yang penting kita pilih yang perform detail shading calculation-nya. Nanti dia akan ngitung pembayangan dari tetangga, kemudian orientasi bentuk, orientasi meshing terhadap arah mata angin, terhadap garis lintasan matahari, itu dia hitungnya di sini, perform detail shading calculation ini.
Ya, ini bagian yang paling penting gitu ya. Jadi setiap kali teman-teman lakukan perubahan model, misalnya lakukan perubahan orientasi, ini selalu harus dibuat. Perform detail shading calculation ini harus. Kemudian kita next, ini silakan semakin tinggi angka gridnya semakin detail tapi semakin lama. Saran saya pakai medium saja. Sky subdivisionnya pakai juga yang medium saja. Sky subdivision itu dia membagi langit menjadi semacam grid-grid kecil-kecil gitu loh, untuk ngitung dari setiap grid itu tuh matahari ke bangunan kita tuh kayak apa gitu ya. Matahari ke bangunan kita tuh kayak apa jatuhnya dan seterusnya gitu ya. Nah, setelah itu kita next, kita final check di sini ya, incident solar radiation all year jam 8 sampai jam 4, kumulatif, kemudian selected object only, kemudian clear attributes, kemudian calculate shading, update shading mask. Kalau sudah, kemudian kita oke. Nah, cepet kan? Ya, cepet ya. Jadi sini kelihatan ya, keluar langsung hasilnya. Jadi ternyata yang sisi barat ya, sisi barat di sini itu angkanya sampai 579, 780, sedangkan sisi utara sampai 544.000, sisi selatan 417, kemudian yang sisi timur, oh sorry, ini saya belum pakai buka data iklimnya. Hai, saya pilih data iklimnya dulu ya. Nah, ini baru dia minta ngitung ulang lagi, berarti kita hitung ulang lagi ya. Kita hitung ulang solar for specific period, all year, kumulatif. Oke, ini karena saya belum milih objek ya, saya pilih dulu. Sorry, saya calculate ulang solar access, incident solar radiation for specific period, all year. Kemudian cumulative values, use selected object, ini dimatikan, clear values dicentang. Next, perform detail shading calculation, medium. Kemudian kita final cross check, oke, kemudian kita oke. Nah, angkanya segini. Nah, gitu ya. Jadinya yang sisi timur 506, sisi utara 544, sisi barat 579 dan sisi selatan 417. Jadi paling rendah sisi selatan ya kalau kita lihat seperti ini. Nah cuma kan ini satu fasad begitu ya. Jadi full satu sisi fasad angkanya sekian gitu. Bagaimana kalau misalnya ternyata Anda ingin mendesain jendela lantai 1 dan jendela fasad lantai 1 dengan fasad lantai 2 itu punya desain yang berbeda misalnya. Fasad lantai 1 itu nanti kacanya akan banyak. Nanti fasad lantai 2 kacanya sedikit saja misalnya seperti itu. Nah, teman-teman pengen tahu di lantai 1 itu totalnya berapa, angkanya berapa, lantai 2 berapa, lantai 3 berapa. Nah, kita bisa membelah model ini menjadi grid kecil-kecil gitu ya, grid kecil-kecil untuk nanti bisa dihitung gitu ya, untuk bisa dihitung. Nah, caranya bagaimana? Misalnya seperti ini, kita pilih yang sisi atau langsung semua saja ya. Kita langsung semua saja atau satu-satu deh, nggak apa-apa ya. Kita pilih sisi selatan. Kemudian saya ke modify, kemudian ini ya, di modify, toolbar di atas modify, kemudian saya ke surface subdivision ini, kemudian kita ke rectangular tiles, kita klik. Nah, jadi si fasad sisi selatan ini akan dibelah, mau dibelah jadi ukuran berapa kali berapa, mau dibikin jadi grid berapa kali berapa gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi per lantai 4 meter, Anda mau bagi 1 kali 1, berarti kan jadi dalam satu lantai ada 4 grid gitu ya. Jadi silakan, ini teman-teman mau pakai berapa kali berapa. Ini dia dikunci, jadi kalau misalkan mau tidak sama antara sumbu X dan sumbu Y-nya, mau tidak sama silakan dimatikan kuncinya. Nah, teman-teman bisa ngisi angka yang berbeda di sini dengan angka X-nya misalnya. Tapi kalau dikunci otomatis X-nya diisi berapa, Y dan Z-nya akan otomatis sama gitu ya. Kemudian yang kedua yang jangan lupa adalah offset from surface. Jadi surface baru ini akan kita majukan dari surface real bangunan kita ya. Biasanya saya majukan hanya sekitar 10 cm ya, jadi 100.
Ya, kemudian kalau misalnya bangunannya atau fasadnya ukurannya tidak genep, maksudnya tidak genep itu tidak ukuran tadi ya. Ini kan ukurannya berarti kan 12 kali 20 gitu kan, itu kan genep. Tapi misalnya ukurannya 12,5 kali 15,5 misalnya. Nah, itu kan nggak genep tuh, ganjil gitu kan. Berarti kan kita harus potong nih yang kelebihannya. Nah, untuk potong yang kelebihannya kita harus centang ini. Anda bisa centang yang ini, only generate tiles falls inside object, atau trim tiles to fit object extend. Dipotong gitu ya. Saya lebih banyak suka yang ini ya, only generate tiles gitu ya. Nah, saya lebih suka yang ini. Nah, ini ya. Kemudian saya oke. Terus, nah udah jadi kan? Nih, kita udah punya. Nah, ini ya, kita punya grid baru di sini. Ya, kita punya grid baru yang ukurannya 1x1 gitu. Nah, nanti bedanya gimana? Coba kita lihat bedanya dengan kalau dianalisis dengan full gitu ya. Oke, pertama kita pilih dulu, kemudian kita ke display, kita cek dulu surface normalnya ya. Jangan lupa selalu melakukan pengecekan surface normal. Oke, surface normalnya aman, semua menghadap keluar gitu ya. Oke, kita kembali ke display, kita kembali ke model. Nah, sekarang saya mau pilih yang sisi selatan, saya pengen lihat kalau dibagi grid kecil-kecil kayak gini jadinya kayak gimana gitu ya. Kemudian saya juga pilih yang barat, saya pilih juga surface yang lain ya, saya pilih juga. Kemudian kita calculate solar access analysis lagi ya. Anda kalau sudah hafal bisa skip wizard. Kemudian tinggal ke all year, time-nya udah oke, selected object only, clear attribute, thermal zones-nya dimatikan, calculate shading-nya dinyalakan ya, 5x5 dan sebagainya. Kemudian oke. Nah, karena surface-nya sekarang tambah banyak, maka waktu kalkulasinya menjadi tambah panjang. Tadi cepet ya, ini lihat, ini di bawah sini ya. Nah, ini kan jadi lama ya. Oke, kita tunggu aja sebentar. Nah, ini sudah jadi ya, sudah jadi dan kita bisa lihat di sini bedanya ya. Nah, ini kan gigit seperti. Tapi kok biru semua, Pak? Ya iya, karena ini kan flat ya. Karena ini flat sehingga di sini jadinya ya biru semua gitu ya, biru semua karena angkanya pasti sama semua gitu. Nah, kalau misalkan bentuk bangunannya itu ada yang tekuk-tekuknya misalnya, tentunya nanti akan mempengaruhi di jumlah radiasi yang jatuh gitu di sini. Terus bagaimana Pak? Kami mau tahu total radiasi yang jatuh atau rata-rata radiasi yang jatuh di permukaan surface dari meshing ini gitu kan. Pengen tahunya angkanya gimana? Nah, teman-teman bisa teman-teman pastikan masih milih objeknya ya. Ini masih terpilih objeknya semua. Terus teman-teman ke bagian reports di sini sisi kiri ini ya, ke reports. Kemudian teman-teman ke report generator ini. Terus teman-teman klik, teman-teman pilih yang model objek ya, model objek. Kemudian teman-teman pilih ke objek detail object attributes selected. Karena kita hanya mau cari tahu data yang ada di dalam objek yang kita pilih, yang tadi kita running gitu kan, objeknya kita pilih set. Nah, udah langsung muncul kan total radiationnya. Nanti teman-teman juga bisa lihat di bawah set, ini kan banyak ya. Nah, teman-teman dapat nih total radiationnya, ini angka berarti sorry. Nah, ini total radiationnya, kita lihat yang di sini kan. Total radiationnya, sumnya segini, maksimumnya angkanya berapa, minimum berapa, average-nya berapa. Nah, nanti silakan teman-teman bandingkan antara meshing 1, meshing 2, dan meshing 3, alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3, silakan dibandingkan average-nya. Silakan dibandingkan, oh ternyata yang meshing nomor 1 average-nya lebih tinggi ya dibandingkan dengan meshing nomor 3. Meshing nomor 2 ternyata average-nya yang paling rendah dibandingkan dengan meshing nomor 1 dan nomor 3. Berarti saya memilih meshing nomor 2 untuk saya kembangkan ke tata ruang gitu ya. Tetapi pastikan dulu teman-teman ya, jangan lupa bahwa ketiga meshing tadi harus memiliki luasan yang sama, luas lantainya ya. Jadi supaya fair ya, supaya fair. Jangan sampai misalnya
meshing nomor 1 luas lantainya 100 meter persegi, tapi meshing nomor 2 luas lantainya 150 meter persegi. Dengan tinggi yang sama-sama tinggi 4 meter kan luas fasadnya kan akan jadi berbeda kan ya. Luas fasadnya akan berbeda kan, jadinya nggak fair gitu ya membandingkan antara kedua meshing tersebut. Jadi pastikan luas lantainya itu sama antara meshing yang satu dengan meshing yang lain yang ingin teman-teman uji. Oke, begitu. Jadi silakan mencoba ya. Semoga mudah dan semoga membantu teman-teman untuk dalam proses, khususnya dalam proses pencarian konsep, analisis untuk konsep meshing yang berpedoman pada desain yang berkelanjutan. Sampai jumpa di video selanjutnya.